Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harinya anak-anak? Apakah hari ini baik semua? Baik, Pak. Sehat semuanya anak-anak? Sehat. Sehat, Pak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Hadir masuk semua, Pak. Alhamdulillah sudah hadir semua. Baik, jika sudah hadir semua, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Siapa yang ingin membaca doa? Ibu, anak-anak siapa yang mau membaca doa? Henny, Pak, bantu. Ya, silakan. Yang baca doa ya Pak. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, yuk kita baca doa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Sita. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca doa, Bapak akan share sebentar mengenai pelajaran hari ini. Sebentar ya, siapkan. Baik anak-anak, sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, Terlihat Pak. ya? Baik. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tematik tema 5, subtema 3 pembelajaran 6. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Ayo nyanyi semua anak-anak. Di seluruh pantai Indonesia, kau kepudaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyat membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik anak-anak, setelah selesai, tadi kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Ya, hal tersebut untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua ya anak-anak. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Masih ingatkah kamu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem? Masih ingat anak-anak? Masih, Pak. Masih. Jika masih ingat, kita akan masuk mengenai pembelajaran ini ya. Sebelum kita ke inti pembelajaran, untuk meningkatkan rasa gembira kalian, kita akan melakukan ice breaking. Baik. Ya. Sebelumnya ini ada tujuan dan manfaatnya ya. Dengan mengamati gambar anak-anak menanam pohon, siswa mampu menafsirkan alasan kegiatan tersebut dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke ice breaking ya anak-anak ya. Diikuti ya semuanya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Baik, cukup. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah senang semua hari ini? Senang, Pak. Bisa kita masuk ke pembelajaran hari ini? Senang, Sudah Pak. siap belajar?
Siap. Baik, sebelum kita belajar, Bapak akan membagikan kelompok belajar. Ya. Jadi anak-anak semua akan berdiskusi nanti ya. Semua kelompok belajar ini anak-anak bisa mendiskusikan apapun nanti yang Bapak berikan. Ini adalah pembagian kelompok belajarnya. Ada 5 kelompok yang berisi 3 anak. Baik, kita lanjut. Ya, amatilah gambar. Ini gambar apa anak-anak? Gambar menanam pohon, Pak. Menanam pohon. Pohon apa itu, Pak? Apakah Pohon naonnya, Pak? pohon apa itu ya? Apakah Ibu tahu? Itu pohon apa anak-anak? Tahu, Tidak Pak. tahu ya. Jeruk. Oke, Pohon jeruk itu juga. bisa pohon apa saja yang ditanam ya anak-anak. Nah, apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pasti menanam pohon. Pernahkah anak-anak melakukannya? Pernah, Pak. Pernah. Menanam apa? Menanam jamu. Pohon cabai ya? bunga, Pak. Oh, tanam bunga. Bunga mawar Bukan depan nanam rumah. pohon toge ya? Pohon toge, iya, Pak. Pohon Oh, toge. pohon toge ya. Apa tujuan kegiatan menanam pohon itu, Nak? Tujuannya apa? Supaya udaranya sejuk. Supaya udara sejuk. Apalagi anak-anak? Supaya Supaya kita punya buah-buahan. penghijauan, Pak. Untuk penghijauan, apalagi? Supaya Ya. Ya, semuanya betul tujuannya. Tujuan kita menanam pohon yaitu untuk melestarikan lingkungan kita ya, supaya menjadi asri, hijau, sejuk ya. Lalu, apakah kegiatan tersebut membantu menciptakan keseimbangan ekosistem anak-anak? Iya, Pak. Tentu saja ya, karena dengan menanam pohon kita melestarikan lingkungan. Betul sekali. Pak. Oke. Iya, Ekosistem nah. itu apa sih, Pak? Ekosistem itu adalah siswa dengan lingkungan bisa berinteraksi antara diri kita dengan lingkungan, timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Apabila anak-anak dengan lingkungannya itu bekerja sama, artinya selalu menanam pohon, maka lingkungan pun akan memberikan dampak positif kepada kita. Apa saja? Bisa seperti tadi anak-anak sampaikan, mendapatkan buahnya, mendapatkan udara yang sejuk seperti itu. Ya anak-anak paham? Paham, Pak. Setelah ini kita akan bermain peran. Bapak akan memberikan 2 kelompok tersebut antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan untuk mempraktekkan atau memperagakan percakapan antara Lani dan Dayu. Baik, untuk kali ini Bapak minta Nak Rina dengan Nak Melia untuk membacakan ya. Iya, Pak. Nak Rina menjadi Lani dan Nak Melia menjadi Dayu. Ayo Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dayu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu saja, Lan. Ada apa? Kelihatannya serius sekali. Gimana kamu mendapatkan bunga untuk digunakan pada sesajimu? Sebagian besar ibu mendapatkan dari kebun kami. Lani, kami menanamnya sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu bertanya, Lani? Tidak, hanya memastikan saja. Aku pernah melihat ada sekelompok orang yang merusak taman kota hanya untuk memetik bunga. Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di taman itu? Oh, saya mengerti maksudmu, Lani. Kami sekeluarga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk keperluan sesaji kami. Menjaga dan merawat lingkungan, termasuk ekosistem, merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Kurasa kamu pun demikian. Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja ya Dayu, ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Ayo. Baik, terima kasih Narina dan Amelia. Beri tepuk tangan anak-anak semua. Oke. Jadi itulah percakapan antara Lani dan Dayu.
Selanjutnya, dari percakapan tersebut, kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan kita, anak-anak? Dari percakapan tadi, apa saja? Sebutkan. Menebang pohon, Pak, bisa nggak? Menebang pohon, betul, nak. Apalagi Buang sampah Melalui- sembarangan, Pak. melalui percakapan tadi, Nak Melia dan Nak Alina, apa yang menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem? Memetik pohon sembarangan, Pak. Memetik tanaman di taman, betul sekali anak-anak. Jadi hal tersebut tentunya dilarang, ya, tidak boleh dilakukan karena hal tersebut bisa merusak keseimbangan ekosistem. Baik, jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Ya. Usaha manusia. Ya, sebelum itu, di sini Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai teks tentang usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Mohon anak-anak untuk memperhatikan secara seksama ya. Jangan ada yang mengobrol, jangan ada yang berbicara selama menyaksikan video ini. Paham anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Paham, Pak. Bapak akan mulai ya. Dalam pemeliharaan ekosistem, manusia itu dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adik. Nah, seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut itu mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keadaan yang seimbang. Nah, banyak nih kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja nih adik-adik ya, kegiatan para nelayan nih menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Nah, kalau pakai racun dan bom kan berarti semuanya mati adik-adik ya. Bahkan terumbu karang pun juga ikut rusak. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun itu ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Nah, belum lagi nih kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Nah, jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Nah, oleh karenanya sebagai makhluk paling berakal adik-adik, manusia itu seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, lalu mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Jadi pukat harimau ini adik-adik jaringnya itu kecil-kecil. Jadi kalau disebarkan, maka ikan yang paling kecil pun juga akan ikut tertangkap. Ya, jadi tidak diperbolehkan memakai pukat harimau. Lalu membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi oleh negara. Nah, selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan. Antara lain nih menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai itu sangat baik adik-adik untuk lingkungan kita. Nah, selain itu belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga itu akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, lalu melakukan daur ulang dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Nah, kegiatan-kegiatan sederhana ini sangat mungkin loh dilakukan. Adik-adik bisa lakukan di rumah kalian masing-masing. Usaha manusia. Baik anak-anak, sudah melihat semua?
Sudah, Pak. Baik, jika sudah melihatnya, Bapak akan memberikan diskusi untuk kalian. Ya, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem? Lalu, mengapa kita perlu mengupayakan pelestarian lingkungan? Dan apa yang terjadi apabila kita membiarkan warga tetap membuang sampah rumah tangga di sungai? Ya, anak-anak, silakan diskusikan bersama kelompoknya yang tadi di awal Bapak sampaikan. Lalu setelah diskusinya selesai, anak-anak secara bergantian dapat mempresentasikan hasilnya tersebut. Silakan anak-anak. Soalnya ditulis ya Pak ya? Ya, silakan anak-anak. Soalnya ditulis terlebih dahulu, lalu kemudian diskusikan bersama temannya. Ya Pak. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya anak-anak? Ya, Pak. Satu lagi. Ya, semuanya harus ikut ya. Harus ikut berdiskusi ya. Sini. Sudah selesai anak-anak? Ya, Pak. Sudah, baik. Untuk kali ini, Bapak meminta satu orang anak untuk mempresentasikan ya kepada Tuti Ernawati. Tuti, Saya emang ya. nggak bisa aktif lagi ada kegiatan aktif. Oh, Lagi baik, pemeriksaan. Tuti. Maaf ya. Bapak minta kepada Yulita seperti itu. Yulita silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan Bapak. Ekosistem adalah segala sesuatu yang Baik, terima kasih Bu Yulita atas presentasinya. Beri tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, tolong di-mute dulu ya. Tolong di-mute dulu ya. Terima kasih. Baik, telah dipresentasikan oleh teman kita yaitu Yulita. Lalu selanjutnya anak-anak silakan diskusikan kembali mengenai dari video tadi ya yang sesuai dengan teks yang ada di buku tersebut, yaitu tentang usaha kelestarian lingkungan. Lengkapi tabel pikiran utama, lalu temukan informasi penting di dalamnya, serta Bapak meminta kalian untuk menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri melalui Google Form. Ya, Bapak akan kirimkan link Google Form-nya ini ke WhatsApp grup ya anak-anak. Ya, nanti Bapak kirim ya sebentar. Ya. Silakan anak-anak untuk dibuka. Bukan yang ini anak-anak, mohon maaf. Bukan yang ini, salah. Yang satu lagi nih. Salah nak, salah kirim. Satu lagi nih, Bapak kirim ya. Sebentar. Nah, itu link yang kedua ya anak-anak ya. Silakan didiskusikan. Di sini kalian pilih kelompok berapa ya, lalu kemudian tulis nama anggotanya secara berkelompok. Lalu di sini tulis pikiran utamanya, informasi penting dan kesimpulan di paragraf pertama, kedua dan ketiga. Lalu tulis informasi penting pada paragraf 1, kedua dan ketiga, serta tulis kesimpulannya menggunakan
bahasa sendiri. Silakan anak-anak. Jika sudah selesai, kita akan lanjut ke materi pembelajaran berikutnya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, Pak. Sudah. Oke. Ya, Pak. Baik. Ya sudah selesai. Kita akan langsung masuk ke pelajaran berikutnya. Ya, sebentar. Oke. Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem anak-anak? Ya, terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga ekosistem. Salah satunya memanfaatkan sampah kertas atau sampah rumah tangga, sampah ibu-ibu kalian, sampah bapak kalian ya, untuk menjadi bahan yang bisa digunakan kembali seperti yang akan kita buat setelah ini, yaitu adalah membuat topeng. Ya. Anak-anak siap membuat topeng? Ya, Siap, Pak. Siap. Oke. Kita lanjut. Nah, sebelum membuat topeng, Bapak akan memberikan video pembelajaran mengenai bagaimana cara membuat topeng, kemudian karakter apa aja yang ada di dalam topeng. Ya, ada berbagai karakter yang harus kalian ketahui. Ya, serta bagaimana bahan apa saja serta cara pembuatan topeng. Kalian nanti dicatat ya bahannya apa saja yang digunakan. Kali ini kita akan bahas materi mengenai topeng. Ya, topeng adalah tiruan wajah yang menggambarkan karakter dan watak seseorang. Topeng merupakan salah satu bentuk seni rupa. Berbagai bangsa di penjuru dunia mengenal topeng dalam tradisi seni mereka. Topeng di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Dalam kehidupan masyarakat, topeng memiliki fungsi yang beragam. Topeng kerap kali digunakan sebagai sarana ritual upacara adat dan tunjukkan seni tradisional modern. Berbagai wilayah Indonesia yang menggunakan topeng sebagai propertinya adalah Madiun. Yaitu adalah kesenian tarian dongkrek. Setiap topeng dibuat dengan karakter yang berbeda-beda. Ada topeng yang menggambarkan karakter kasar, lembut, gagah, halus, jahat, baik, dan lucu. Nah, baik anak-anak sampai sini, ini adalah karakter topeng. Ya, karakter topeng itu bisa kalian bedakan dari apanya nih anak-anak? Kalau bisa dilihat dari sini. Dari Dari bahannya, bukan bentuknya. Ada yang lebih terlihat anak-anak. Apa? Dari mimik wajahnya. bahannya, Bukan anak-anak, dari warnanya. warnanya. Ya. Jadi dari warnanya ini karakter topeng tersebut bisa kita identifikasi, bisa kita ketahui ya, mana yang kasar, mana yang lembut, mana yang lucu seperti Bapak ya. Kalau Bapak meluk. Oke. Kita lanjutkan kembali. Pada pertunjukan topeng yang digunakan disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada. Bentar anak-anak. Stop. Punakawan menggambarkan karakter. Setiap bagian dalam topeng memiliki simbol atau lambang yang berbeda-beda. Simbol ini yang mewakili karakter sebuah topeng. Simbol dalam topeng ditandai oleh bentuk mata, hidung, mulut, dan warna. Warna merupakan bagian topeng yang paling terlihat. Warna ini mewakili simbol-simbol tertentu. Berikut adalah beberapa warna pada topeng dan simbolnya. Warna putih
pada topeng melambangkan sifat suci, lembut, dan baik hati. Oke, anak-anak, ini adalah warna atau simbol ya, simbol warna pada topeng yang paling mencirikan, yang sangat mencirikan karakter pada topeng. Yang pertama itu adalah warna apa anak-anak? Warna putih. Iya, warna putih ini melambangkan sifat suci, lembut, dan baik hati. Selanjutnya, Sedangkan warna hijau melambangkan sifat baik hati, jujur, sabar, gesit, dan gagah berani. nah ini adalah warna kedua, yaitu warna hijau. Selanjutnya, Kuning melambangkan kesenangan. nah, warna kuning melambangkan karakter topeng yang melambangkan kesenangan, gembira ya. Oke, Dan yang selanjutnya. terakhir adalah warna merah. Warna merah pada topeng melambangkan sifat pemarah, Nah, namun berani. ini dia. Warna merah ini yang paling ditakuti biasanya karena warna merah ini adalah bersifat pemarah dan bisa juga pemberani, tergantung kepada cerita yang dibawakan. Apakah si topeng ini ceritanya adalah seorang pemarah ataukah seorang yang pemberani? Gitu ya anak-anak. Baik, jadi ada berapa simbol warna pada topeng? Ada 4. Sebutkan. 1, Putih, 2, hijau. Iya, oke. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah alat dan bahan dalam membuat topeng. Sebentar, loading. Kan kesenangan. Dan yang terakhir adalah warna merah. Warna merah pada topeng melambangkan sifat pemarah, namun berani. Alat dan bahan yang digunakan. Ya, perhatikan anak-anak, silakan dicatat bahan-bahan ini. Silakan dicatat kembali bahan-bahan ini untuk disiapkan karena pelaksanaan pembuatannya adalah di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini anak-anak mempersiapkan bahannya, mencatat, dan juga mencatat apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapan pembuatan topeng. Ya, silakan. Sudah dicatat anak-anak? Ya Pak. Sudah, baik. Kita lanjut ke tahapannya ya. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kertas karton. Selanjutnya, kita akan membuat sketsa gambar wajah berbentuk oval. Kemudian, pada sekeliling sisinya beri tanda garis 8 bagian. Cara membagi garisnya seperti ini ya. Pertama, bagi menjadi 4 garis. Kemudian bagi lagi menjadi 8 garis. Baik anak-anak, sudah dipahami semua? Sudah Pak. Oke, jadi untuk pelaksanaan pembuatan topeng nanti akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Jadi kalian siapkan terlebih dahulu bahannya dan nanti di pertemuan berikutnya dibawa bahannya ya. Secara berkelompok ya anak-anak, sekali lagi Bapak ingatkan pembuatan topeng ini dilakukan secara berkelompok. Jadi siapkan alat dan bahannya secara berkelompok. Oke. Kertas apa Pak? Kertasnya kertas apa? Tadi anak Kertas menyimak kembali ya, tolong ini ya bahannya anak-anak apa tadi lagi, kan Pak? disuruh untuk mencatat bahan-bahan yang digunakan ini anak-anak, Kertas koran. menggunakan kertas karton,
lalu kertas koran, ada lem box, gunting, staples, pensil, dan cat. Iya, bisa cat yang lain anak-anak, ya, bisa cat tembok, ya tapi susah bawanya karena kebanyakan, ya, gitu. Harus satu regen ya, susah bawanya. Jadi pakai cat akrilik saja. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Setelah menyaksikan video ini, ya, Bapak akan memberikan lembar kerja atau evaluasi yang akan dibagikan melalui WhatsApp group. Ya, melalui kegiatan evaluasi ini, kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini ya. Dan akan berjumpa kembali di pertemuan kedua tentang bagaimana cara membuat topeng. Baik, Bapak akan bagikan dulu ya link evaluasinya sebentar. Evaluasinya. Oke, anak-anak dilihat di chatnya ya. Silakan masuk di chatnya, itu linknya diklik. Sudah? Udah, Pak. Silakan masuk, ayo. Bisa dicoba anak-anak sekarang, ayo. Nah, ini Nak Rina sudah bergabung, yang lain. Halo Nak Rina. Halo Pak. Lagi muter, Nah, Pak. bergabung. Sedang muter kemana Nak? Jangan jauh-jauh muternya, nanti pusing. Langsung isi nama, Pak. Iya, isi namanya sesuai dengan formatnya ya. Nak Pepi sudah bergabung. Bapak minta satu lagi saja. Oke, cukup. Cukup anak-anak, banyak sekali. Ya, oke, cukup anak-anak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan anak-anak diisi ya. Baik, nah ini udah masuk tapi salah. Oh benar. Masih salah. Iya Nak Pepi. Oke, Nadia Siska. Terlihat di layar ya. Ayo saling mengejar. Jadi peringkat pertamanya adalah Nak Pepi. Tepuk tangan Nak Pepi. Peringkat kedua Nak Rina dan peringkat ketiga Nak Yulita. Tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak. Mengakhiri kegiatan hari ini, sebelum kita akhiri, kita akan merefleksi ya, apa kegiatan hari ini yang menyenangkan, apa masih ada yang belum memahami materi hari ini, bagaimana anak-anak, apakah menyenangkan kegiatan hari ini? Senang Pak. Sangat senang ya. Apa masih ada materi yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Jika seperti itu, dengan mengakhiri kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu kembali untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya, baik, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya harus bernyanyi.
Oke, baik, cukup anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai? Baik, quotes hari ini dari Bapak, hiduplah seolah engkau mati besok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi, jangan pernah kalian berhenti untuk belajar, seakan-akan kita akan mati besok. Baik, itu adalah kutipan dari Melati. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Kita jumpa kembali esok hari. Yes, keren banget Pak Rizka. Sudah selesai belum sih? Dilanjutkan ke yang kedua. Langsung buat saya ngeliatnya. Lanjut. Apa Dikomentari dulu. Dulu sih. Silakan Bu Heni untuk mengomentarinya. Komentator dari Pak Eka siapa silakan? Bu Heni Wahyuni. Mana Bu Heni? Bu Heni? Oh, sepertinya sedang ada kegiatan Pak. Tadi beliau bilang ada pengawas datang Pak. Baik, silakan Bu Lucy dulu ya. Ya Pak, siap. Bentar, ini masih anak-anak agak rame nih. Sayang cepetan Nak, keluar dulu. Panas dingin. Udah bagus Pak Eka, udah pas tepat waktu. Dingin di AC soalnya. Iya, Pak Eka, udah keren PPT-nya. Udah artinya saya nggak ngelihat. Groginya nggak kelihatan. Apa emang udah nggak grogi nih? Kayaknya udah lancar banget. Kaki mah dingin Bu, sama nahan ini mau ke belakang habis ini. Iya, semua yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana aksi yang Pak Eka buat. Kedengeran nggak Pak? Ini saya ada yang latihan marawis di depan, tapi Enggak, tidak terdengar. Ya, apa yang sudah Pak Eka sampaikan di peer-to-peer ini sudah sesuai dengan rencana aksi yang dibuat. Semuanya sudah sesuai. Dan kayaknya juga sudah lancar juga sampai ke evaluasinya via quiz juga udah saya. Oke, jadi untuk Pak Eka tidak ada masalah. Tinggal nanti mungkin latihan di siswanya aja gitu ya Pak ya. Kalau sekarang kan karena soalnya teman-teman sesama kita mungkin sudah terbiasa berada dalam virtual meeting kita. Nanti khawatirnya kalau untuk di siswa masih agak-agak ada kendala di lingkungan. Jadi Pak Eka nanti pastikan lagi siswanya yang tadi 5 atau 10 sampai 15 orang, ibaratnya latihannya yang agak sering juga gitu ya. Siap. Oke, cukup Siap, Pak Eka, itu terima aja. kasih. Udah keren.